Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Putri Eno Kemalasari. Saya dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Jadi sebagai pengantar, mata kuliah ini merupakan suatu mata kuliah yang sangat krusial karena selagi skripsi masih menjadi tolak ukur kelulusan kalian untuk menjadi seorang sarjana, maka mata kuliah ini sangat diperlukan. Mata kuliah ini akan sangat-sangat membantu kalian dalam mengerjakan tugas akhir kalian, yaitu berupa skripsi. Saya pribadi mengharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini, setidaknya ketika kalian mengerjakan skripsi nanti, kalian sudah paham apa yang akan kalian tulis, bagaimana kaidah menulisnya, dan apa saja yang menjadi bagian atau komponen dari skripsi itu sendiri. Jadi langsung aja ya. Nah, tidak hanya diperlukan dalam mengerjakan tugas, metodologi penelitian juga sangat diperlukan dalam menjalankan bisnis. Dalam bisnis juga kita harus terus melakukan penelitian. Kenapa kita harus terus melakukan penelitian? Karena adanya perubahan. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam bisnis pasti akan selalu menimbulkan masalah. Dari masalah yang muncul dari perubahan tersebut akan memunculkan atau menghasilkan suatu informasi yang sangat diperlukan dalam membuat suatu penelitian. Intinya adalah tidak ada penelitian yang tidak mempunyai masalah. Tidak ada penelitian yang tidak berasal dari suatu perubahan. Ingat ya, jadi nggak mungkin ada penelitian yang tidak ada masalahnya. Nah, jadi apa sih metodologi penelitian? Menurut ahli, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta gitu. Penelitian itu sendiri adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau suatu usaha untuk mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Jadi menurut ahli Muhammad Ali dan dalam Khalid dan menurut David Hapeni, ini adalah merupakan pengertian dari penelitian. Secara simpelnya, penelitian itu adalah mencari atau melakukan penelitian, pembuktian kembali terhadap suatu masalah. Nah, penelitian adalah sebuah proses. Salah satu ciri khas penelitian adalah proses yang berjalan secara terus-menerus. Jadi hasil penelitian tidak akan pernah merupakan hasil yang bersifat final. Makanya kalau dalam Inggris, penelitian itu disebut dengan research, yaitu mencari kembali. Karena sifatnya tidak final, jadi kita akan selalu terus melakukan secara terus-menerus melakukan penelitian. Hasil penelitian seorang harus tunduk pada penelitian orang lain yang datang belakangan atau yang datang paling terakhir. Jadi misalnya nih, kalian ingin meneliti apakah terdapat pengaruh, kalian ingin meneliti faktor-faktor yang membuat mahasiswa memilih Universitas Teknologi Sumbawa. Sudah ada penelitian kakak kelas kalian sebelumnya. Nah, kalian harus mengacu ke penelitian kakak kelas kalian sebelumnya. Apakah faktor-faktornya masih sama pada tahun 2020 ataukah faktor orang memilih Universitas Teknologi Sumbawa pada tahun 2018 berbeda dengan tahun 2020. Jadi, penelitian dari awal sampai akhir merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus. Oke, tadi kita udah sebut-sebut masalah dikit ya. Nah, masalah merupakan kesenjangan atau gap yang berbeda antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan. Idealnya seperti ini nih, tapi kok kenyataannya begini ya? Nah, ada masalah, ada gap, ada kesenjangan. Kesenjangan itulah yang nantinya harus kalian identifikasi. Jadi, kesenjangan apa yang terjadi? Yang pertama, yang seharusnya terjadi dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia. Yang ketiga, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Nah, dari kesenjangan tadi kita harus bisa mengidentifikasi fenomena yang terjadi, fenomena empiris atau mungkin fenomena secara teoritis. Fenomena empiris dan fenomena teoritis ini harus dirumuskan secara spesifik di dalam research question
atau di dalam rumusan masalah. Jadi nanti ketika kalian menulis skripsi, yang pertama itu kan ada pendahuluan berisi latar belakang. Kenapa kalian mengangkat topik itu? Di sana kalian jelaskan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi, masalah apa yang muncul dari perubahan tersebut. Kemudian di poin 2-nya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah inilah yang kalian jelaskan apa yang menjadi fokus kalian. Dari identifikasi masalah kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Jadi apa yang ada di identifikasi masalah harus ada di rumusan masalah. Oke, ini adalah identifikasi masalah. Contohnya, terjadinya gejala atau fenomena. Ada yang disebut dengan antecedents yang menimbulkan masalah. Dari masalah nanti akan memunculkan konsekuensi. Contohnya, gejalanya adalah produktivitas karyawan rendah. Permasalahannya, motivasi dan komitmen karyawan menurun. Jadi, gejala atau fenomena merupakan dampak dari masalah. Dikarenakan terjadinya penurunan motivasi dan komitmen karyawan, maka produktivitas karyawan rendah. Permasalahan ini harus didefinisikan secara tegas dan jelas, sehingga kegiatan selanjutnya dapat dilakukan dengan baik. Nah, ini adalah bidang area permasalahan dalam penelitian bisnis. Ini peranan penelitian ya, untuk memperoleh pengetahuan baru, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan, memberikan pemecahan atas suatu masalah, dan lain-lain. Ini suatu penelitian disebut suatu penelitian yang memiliki basic keilmuan jika yang pertama harus rasional, sistematis, empiris, dan logis. Gitu. Ini tujuan penelitian yaitu untuk menemukan, untuk membuktikan, dan untuk mengembangkan. Ini adalah kegunaan dari penelitian. Nah, penelitian itu sendiri terdiri dari dua, pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah. Tapi karena kita di sini dalam konteks dalam bahas skripsi, jadi kita harus memahami dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah terjadi karena adanya hasrat ingin tahu yang diturunkan menjadi pertanyaan, yang kemudian dari pertanyaan tersebut kita ingin mengetahui mana yang benar. Gitu. Jadi pendekatan ilmiah, sebentar. Jadi pendekatan ilmiah harus logis ya. Aduh, skip. Oke, berpikir ilmiah yaitu bersikap skeptis, analitik, dan kritik. Skeptik yaitu selalu menanyakan bukti dan fakta yang mendukung pertanyaan. Kemudian berpikir secara analitik yaitu selalu menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan. Dan yang terakhir kita harus berpikir secara kritik. Metode ilmiah harus berdasarkan fakta, tidak boleh ada prasangka, menggunakan analisis, harus ada hipotesis, mengukur secara objektif, dan kemudian menggunakan teknik kuantifikasi. Ini langkah dalam metode ilmiah, ini adalah langkah-langkah yang akan ada dalam skripsi. Yang seperti saya sebutkan tadi harus merumuskan serta mendefinisikan masalah, kemudian ada studi kepustakaan, kemudian kita akan melakukan uji hipotesis untuk modelnya, mengumpulkan data, menganalisis dan interpretasi, kemudian kita membuat kesimpulan dan harus ada laporan ilmiah dalam bentuk skripsi. Nah, ini adalah hubungan ilmu dan penelitian. Jadi penelitian akan menghasilkan proses dan ilmu akan menghasilkan hasil menurut Almack tahun 1930. Tapi menurut Whitney tahun 1960, penelitian akan menghasilkan proses, ilmu juga akan menghasilkan proses, dan kebenaranlah yang akan menghasilkan hasil gitu. Jadi ini adalah hubungan mengapa kita harus membuat penelitian dalam ruang lingkup ilmu, atau simpelnya adalah kalian harus membuat skripsi sesuai dengan konsentrasi kalian masing-masing. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.